warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Prajabatan tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Agustin Nindi Pratiwi SPD. Saya guru di SD Negeri 2 Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, Selasa 22 November tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Prajabatan tahun 2021. Dengan mengambil tema 3, benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran ketiga di kelas 3. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran uji kinerja yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu Guru. Hari ini sudah sarapan? Kenyang tidak? Hari ini murid-muridnya Bu Nini bahagia? Coba kasih senyumnya Bu Nini ya. Senyum kemudian ketawa. Bahagia hari ini untuk mulai pelajaran. Nah, untuk sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, silakan ibunya berdoa. Mas Dimas. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Ini Selasa 22 November 2022. Hari ini berangkat semua? Guru absen dulu ya. Aditya Hasni. Apa Rizky Raditya? Ananta Pradita. Cahaya Vera Agustina. Eva Abel. Hadir semua ya. Alhamdulillah. Ini dalam keadaan sehat semuanya. Pada kegiatan pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarmu, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarmu, pembelajaran ke-3. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Untuk semuanya, kita berdiri ya. Setelah hitungan ketiga, dimulai. 1, 2, 3. Garuda
biasa disebut pemanasan global itu apa? Yang bahasa Inggris global warming. Nah, apa yang dimaksud? Bagaimana jika bumi kita semakin panas? Kalau bumi kita semakin panas, buminya semakin panas, maka kita akan tidak kepanasan. Terus, kalau sudah kepanasan, semuanya tanaman-tanaman akan menjadi kering, tumbuhan, kemudian manusia, kemudian hewan. Kalau buminya kekeringan, maka akan apa? Kelaparan. Kalau sudah kelaparan, bagaimana? Kalau sudah kelaparan, manusia dan tumbuhan hewan bagaimana? Mati. Jadi berbahaya atau tidak kalau terjadi pemanasan global? Bahaya. Karena apa? Buminya panas ya. Bumi besar apa tidak? Besar. Jadi kalau bumi yang besar sekali dan luas ini panas, maka nanti apa? Seluruh makhluk hidup juga akan kena dampaknya. Bisa juga kekeringan, kelaparan, kemudian ekosistemnya juga punah. Nah, di sini pemanasan global. Untuk lebih detailnya lagi, biar nanti anak-anak lebih jelas, di sini ayo perhatikan. Pemanasan global. Pemanasan global disebut juga global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya es di wilayah kutub akan mencair. Di wilayah itu berarti yang dingin itu akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Coba lihat gambarnya. Ini kan di kutub. Pemanasan global terjadi karena polusi udara. Pemanasan global itu juga terjadi karena polusi udara yang tinggi. Asap kendaraan bermotor dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya suhu bumi semakin panas. Tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global akibat kesulitan beradaptasi. Beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Menyeramkan atau tidak? Sangat menyeramkan apabila ada pemanasan global. Kemudian kita dapat mengurangi laju pemanasan global dengan cara yang pertama, mengurangi pencemaran udara. Contohnya berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Yang ketiga, menghemat pemakaian listrik dan air. Nah, untuk anak-anak, jadi kalian bisa menghindari pemanasan global. Kalian bisa melakukan cara untuk apa? Untuk mencegah pemanasan global dengan apa yang pertama? Semuanya, nanti yang mau dijelaskan. Yang pertama, untuk menghindari pemanasan global kita harus masih semangat? Satu, kumpul. Ya. Pak Dimas, ayo maju ke depan. Sekarang Bu Nindi ingin Mas Dimas menjelaskan gambar yang telah Bu Nindi siapkan. Ya, ada gambar apa ini Mas Dimas? Pabrik, terus ada asapnya. Sekarang coba Mas Dimas jelaskan, kalau seperti ini berarti mengakibatkan. Ya, yang keras-keras. Ini mengakibatkan pemanasan global Karena apa Mas Dimas? karena asap pabrik yang terus meningkat. Tidak betul. Terus sekali tepuk tangan.
bagian kemudian yang kedua pertanyaan dari Mbak Dita. Mbak Dita tadi bertanya apa itu polusi. Polusi itu artinya pencemaran. Ulangi lagi, polusi artinya apa? Dikasih satu pertanyaan. Untuk baca neta coba kalimat dengan kata polusi. Mas atau Mas? Apa? Ya, Mas? Polusi udara menyebabkan pemanasan global. Pintu tepuk tangan, pintu sekali. Polusi udara menyebabkan pemanasan global. Termasuk itu termasuk kita membuat rumah. Nah, perhatikan di layar. Pemanasan global memiliki dampak yang sangat buruk bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pemakaian kendaraan seperti mobil atau motor. Nah, lihat, perhatikan, lihat gambar apa? Adakah yang pernah menghitung kalau kalian berangkat dari rumah ke sekolah berapa menit atau berapa jam? Sampai 10 menit tidak? Tidak. Nah, sekarang lihat dari gambar jam yang boleh dibawakan. Ya, pernah lihat jam di rumah? Jarum panjang itu menunjukkan apa? Menitnya. Menit ini yang ini. Ini menitnya. Kalau yang detik itu ya kecil-kecil. Ya, kalau ini dilihatkan dari gambar yang ada di layar, ini menit. Kesini menit, kesini menit, kesini menit. Detiknya di mana Bu Guru Nindi? Detiknya di sini nih. Yang kecil. Nah, jarum yang berputar itu menunjukkan detik. Nah, yang ini yang jarumnya panjang menunjukkan menit. Kalau ini lihatkan nih, ini jam berapa nih? Kemudian ini sekarang Bu Nini tanya, 1 jam ada berapa menit? Boleh tepuk tangan. Sama 1 menit ada 60 detik. Kemudian 1 jam juga ada 60 menit. Nah, ini nanti kenapa kita akan belajar tentang penjumlahan waktu. Seperti apa penjumlahan waktu? Ini dikasih contohnya. Nih. Bisa dibaca? 1 jam 30 menit. Untuk penjumlahan waktu. Oh, sudah bisa. Coba ini kan sudah ada jawabannya. Ya, dikasih contoh dulu nanti kan jawabannya. Kalian untuk berdiskusi. Kalau penghitungan waktu, perhatikan begini. Jam harus ditambah dengan jam. Kemudian menit harus ditambah dengan menit. Nah, sekarang pertanyaannya dibaca. 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit. Jam ditambah jam dulu. Jamnya berarti 1 jam ditambah berapa? Ketemunya berapa? Ketemunya kita simpan dulu. Ketemunya di 5. Kemudian yang menit ditambah menit. Menitnya berapa? 50. Ditambah 45 menit berapa? 75. Nah, banyak sekali ya Bu. Tidak seperti itu nulisnya. Karena 1 jam itu ada 60 menit. Jadi harus dipisah. Ya, jadi di sini 75 menit itu sama saja dengan 1 jam 15 menit. Jadi kesimpulannya 1 jam 30 menit ditambah 1 jam 45 menit itu sama saja dengan 2 jam ditambah 1 jam ditambah 15 menit. Ketemunya berapa Mbak Vera ini? 3 jam 15 menit. Bagus. Sekarang Bu Nini
menit, yang satu 2 jam 5 menit, ditambah 1 jam 20 menit. Sekarang Mbak Jelita masukkan ke sini. Di sini pilih angkanya 2 jam, berarti akan keluar dari sini. Ini yang terkuning. 2 jam, langsung 2 jam. Dari sini 2 jam. Terus kemudian ya 5 menit. 2 jam 5 menit taruh sini. Yang lain menyimak ya, ini kan kelompoknya baca neta yang nggak boleh, tidak boleh bergurau. 2 jam, ya itu. Kemudian 1 jam 20 menit. Satu jam 20 menit. Ada 20 di sini. Bebas sama. Nah, sudah baca neta, sekarang jam dengan jam dihitung, coba 2 jam dengan ya coba dihitung berapa? 3 jam, berarti masukkan di sini 3 jam, cari yang ketiga. Ya, tempelkan. Nah, sekarang baca neta, lihat menit, ditambah menit, berapa menitnya berapa tadi? Ini 5 menit ditambah 20 menit berapa? 25 cari.
Masih ada dua yang diteliti dulu ya. Kalau sudah selesai diteliti sambil menunggu kelompok bulan. Kelompok bulan masih belum selesai. Nanti pastikan maju satu-satu. Sudah Mas Bapak? Sudah? Siap untuk membacakan hasilnya? Siap untuk membacakan hasilnya? Ya. Bu Guru beri kesempatan untuk kelompok matahari. Silakan untuk perwakilan kelompoknya maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas. Nama saya Sambil menyimak ya, terutama untuk kelompok bulan. satu. Itu artinya bagian ujung bumi. Dua. Kondisi artinya bagaimana. Tiga. Penggunaan artinya berkurangnya dari kelompok. Ya, kalau nanti Untuk sangat dengan daerah yang bunyi. Kondisi pencemaran daerah yang terbaik. kesimpulannya. Pemanasan global adalah peningkatan suhu bumi. Pemanasan global antara lain memakai listrik sesuai kebutuhan. Satu bulan ada 60 menit. Terima kasih untuk kelompok matahari. Beri tepuk tangan. Ya, siap untuk kelompok bulan. Siap? Silakan. Untuk perwakilan kelompoknya mempresentasikan hasil LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama saya Sarita.
Oh, jadi